Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini selalu dalam keadaan tetap sehat selalu. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang lagi nyari sebuah televisi yang mungkin kalau kita bilang untuk kebutuhan pribadi kalian untuk nonton bersama keluarga, ataupun kalian yang sedang memulai bisnis, entah itu mungkin bisnis rumah makan ataupun kafe ya, yang memerlukan sebuah TV untuk hiburan, atau kalian memang lagi membuka sebuah rental PS ya atau PlayStation yang mungkin membutuhkan harga yang dimana itu terjangkau tapi dia punya kualitas ataupun fitur-fitur yang diberikan dari televisi itu ya. Jadi yang dimana mungkin kalian bisa mencoba untuk TV dari brand ataupun dari sebuah merek untuk Cik ini. Jadi TV apa sih yang akan kita review kali ini? Nah, saya mau ngingetin dulu sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Oke, untuk TV dari ini yang kita gunakan dari Cik ya, dengan model, jangan salah, ini dengan modelnya itu adalah L32G7P Pro. Nah, jadi L32 ini diambil dari sebuah inci yang ukuran dari sebuah televisi ini. Jadi untuk G7P adalah melabelkan untuk seriesnya, dan kemudian dia yang untuk Pro. Nah, jadi yang dimana untuk series G7P Pro ini itu dia memiliki 3 series. Yang pertama yang paling kecil itu ada di 32 inci ini, dan kemudian untuk yang di atasnya itu adalah 40 inci dan yang 43 inci. Kalau nggak salah seperti itu. Yang pastinya perbedaannya dari segi kualitas ya, segi kualitas yang ada, terus ukuran layar yang kita ketahui juga, lalu pemakaian daya dari sebuah TV-nya. So, jadi kita langsung aja untuk review bagaimana kualitas yang diberikan dari TV yang harganya cukup terjangkau ini. Let's go! Buat kelengkapan-kelengkapannya kita udah diberikan, yang pertama itu ada sebuah remote TV beserta dengan 2 buah baterainya. Yap, tentunya ini sudah TV yang smart karena sudah dibekali dengan voice assistant. Nanti voice assistantnya kita tinggal dengerin aja dari sini, tinggal voice aja dari sini. Kemudian untuk beberapa kelengkapan lainnya pastinya itu ada tadi ini, karena kita udah pasang juga untuk bagian tumpuan kakinya. Ya, seperti ini. Menurut saya untuk build quality-nya biasa aja karena ini masih plastik, bukan yang terlalu kokoh gitu. Tapi oke lah ya untuk sebagai tumpuannya. Kemudian beberapa kelengkapan lainnya seperti kartu garansi. Nah, jadi untuk kartu garansinya ya ini sama untuk dari ketiga seriesnya, yang dimana untuk suku cadang dari panel layarnya itu dia 3 tahun untuk panel layar ya, khusus panel layar itu 3 tahun, dan untuk beberapa spare part lainnya itu garansi 1 tahun, dan untuk biaya jasa servisnya itu bergaransi juga 1 tahun. Kemudian ini ada buku manual dari pemasangan untuk tumpuannya atau kaki-kakinya. Kemudian ini petunjuk pemakaian dari televisi LED-nya. Untuk build quality-nya teman-teman bisa lihat sendiri, untuk bagian bezelnya ini dia diklaim dengan udah frameless banget, jadi memang cukup tipis ya untuk di bagian frame-nya. Kemudian kita bisa lihat untuk di bagian bawahnya di sini memang agak sedikit tebal kalau dibandingkan dengan sisi-sisi lainnya, karena ya ada brand dari Cik ini. Kemudian kalau kita lihat ke bagian kaki-kaki, teman-teman bisa nilai aja gimana kalau saya buat seperti ini ya, kalau seandainya mungkin sedikit nah kurang lebih seperti ini. Nah, memang kalau dilihat dari ukurannya kecil banget, tapi ya ini udah bisa lah sebagai tumpuan. Nah, jadi kalau teman-teman yang memang mau lebih aman ya, lebih aman ataupun lebih simple tempatnya, lebih ini, kalian bisa menggunakan Vesamon ya di sini, yang ukurannya di sini dia udah 20 x 20 ataupun 200 x 200 mm ya, ukurannya udah sesuai ya. Jadi kalian bisa pakaikan aja untuk bracket yang dijual secara terpisah, ditinggal disambungkan aja ke dinding. Nah, ini untuk bagian Vesamonnya. Kemudian untuk build quality dari bagian belakangnya dia kurang lebih seperti ini. Ya, standar nasional Indonesia lah ya, kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk sebuah rata-rata pemakaian watt, teman-teman bisa ketahui dia ini 45 watt. Jadi untuk sebuah TV untuk zaman sekarang masih oke ya.
Untuk zaman sekarang itu 45 watt, dan tentunya untuk series yang di atasnya itu pemakaian wattnya lebih tinggi lagi dibandingkan yang 32 inch ini. Kita mulai dari bawah dulu deh. Di sini ada satu buah USB 2.0. Kemudian ada port LAN sebagai port internet ya, port LAN di sini atau Ethernetnya. Kemudian ada 3 buah HDMI, port HDMI yang tapi yang kesatunya itu dia udah support IRC. Lalu ada untuk yang antena, ada AV in ya, kemudian untuk digital output yang berbasis optik kayak gini juga udah ada, dan terakhir itu adalah jack headphone. Jadi untuk port-portnya udah terbilang cukup lengkap di sini ya, ada beberapa, cuman untuk perkabelan seperti AV in atau antenanya itu kita tidak diberikan. So gimana kualitas yang ada pada televisi ini? Mulai dari gimana resolusi layarnya, selanjutnya gimana kualitas dari sound quality yang katanya udah bersertifikasi Dolby Audio dengan bantuan settingan volume dari DBX TV. Dan langsung aja kita coba nyalain TV ini. Oke, jadi ini untuk tampilan ya dari interface-nya untuk televisi ini. Ada menu penelusuran, kemudian ada beranda. Yap, di sini sama ada aplikasinya, terus ada beberapa rekomendasi dari YouTube-nya karena dia udah support YouTube juga pastinya. Kemudian kalau kita ke aplikasi, ya di sini khusus untuk aplikasi. Jadi banyak ya yang udah support pada televisi ini untuk kalian menonton film, video, mendengarkan musik dan kebutuhan lainnya. Kalau main game di sini ya biasa ya, main gamenya bukan game yang berat-berat banget seperti kita menggunakan smartphone. Jadi ya seadanya aja kayak gini. Nah, jadi kalau saran saya juga, siapa sih yang mau main game di televisi lama seperti ini ya. Kemudian ada beberapa ya untuk siaran-siaran ininya. Terus ada beberapa aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau memang tidak tersedia di sini, kalian bisa langsung download aja menggunakan Play Store-nya karena dia juga udah built-in untuk Play Store-nya sebagai OS Android. Nah, jadi karena dia ini Google TV, tapi dia tetap menggunakan OS dari Android. Kita bisa lihat di sini untuk membuktikannya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk versi OS Android TV-nya yaitu adalah versi Android 11. Lalu kita bisa melihat settingan lainnya di sini untuk jaringan ataupun internet. Jadi dia di sini untuk koneksi WiFi terdapat dual band ya, yang dimana dia sudah bisa terkoneksi untuk WiFi yang jaringan 2,4 GHz atau yang versi 5 GHz-nya. Jadi teman-teman bisa ngelihat untuk beberapa jaringan internetnya, koneksikan aja, atau untuk koneksi internetnya kalian bisa menggunakan port LAN tadi ya, tinggal colokin aja kabelannya kalau mau lebih stabil. Lalu kalian bisa login aja. Dan kemudian di sini ada yang namanya remote ataupun pasang dengan aksesoris, yang artinya televisi ini sudah memiliki konektivitas Bluetooth 5.0 atau 5.0. Jadi di sini kita bisa sambungkan dengan Bluetooth. Kalian bisa sambungkan dengan Bluetooth. Entah itu kalian ingin pasang soundbar yang menggunakan Bluetooth ya bisa. Jadi caranya tinggal ditekan aja sampai dia bisa searching untuk aksesorisnya. Kayak gini, saya udah ada soundbar untuk XM RGB-nya, tinggal dikonekin aja. Kurang lebih seperti itu. Dan termasuk ya untuk remote aksesoris ataupun remote yang digunakan dari televisi ini menggunakan koneksivitas Bluetooth. Nah, jadi koneksivitas Bluetooth ini yang memberikan fitur remote ini jauh lebih canggih dibandingkan dengan remote-remote biasanya. Seperti yang kita ketahui, remote biasa menggunakan IR di sini ya. Yang pastinya dia untuk satu jalur aja harus kayak gini baru bisa. Tapi dengan adanya remote yang koneksivitas Bluetooth kayak gini, dia bisa kita arahkan aja 360 derajat bahkan. Jadi kalau bagian punggungnya kayak gini ya, mengarah ke kalian, televisinya juga bisa kita konfigurasi. Kemudian untuk remote-nya ini sudah berfungsi untuk voice assistant, yang pastinya dia udah bisa Google Voice Assistant ya yang didukung. Jadi kita tinggal tekan dan tahan aja. Buka YouTube. Membuka YouTube. Buka Netflix. Membuka Netflix. Nah, kurang lebih seperti itu untuk keunggulan dari Google Voice Assistant-nya. Oke, seperti yang kita ketahui kalau TV ini udah support untuk case ya. Jadi yang dimana kita bisa remote control menggunakan smartphone. Di sini saya contohkan, saya akan menggunakan televisi ini untuk menonton video ya dari YouTube. Untuk kita transferkan atau kita remote controlkan ke televisi ini. Jadi caranya saya tinggal menekan aja, contohnya channel saya sendiri
Yap. Kemudian tinggal kita tekan aja untuk transmisinya. Di sini saya menamakan untuk case ataupun TV ini yaitu TV ruang keluarga. Jadi kita tekan aja, maka dia bakal langsung masuk ke bagian video yang saya putar. Nah, jadi di sini kita akan nyobain gimana resolusi yang dimiliki dari TV ini. Nah, untuk setelannya di sini saya mau pakai aja yang 1080 pixel di 60. Tapi ini udah channel yang memang dia biasa menerbitkan bahkan 8K ya. Jadi udah lebih tinggi, tapi di sini untuk televisi ini dia hanya support di 1080 pixel untuk 60 fps. Kalau untuk ketajaman layarnya menurut saya ini udah oke banget, kurang lebih seperti ini layarnya yang memang walaupun 32 inch tapi menurut saya ini udah bagus ya. Jadi lebih leluasa aja kelihatannya dengan frameless yang memang cukup tipis ya, bezel-bezelnya teman-teman bisa lihat cukup tipis di sini. Dan kemudian di sini sayangnya dia masih beresolusi HD karena di atasnya atau kakak-kakaknya ya itu dia udah yang seriesnya itu 40 atau 43 itu sudah full HD, tapi di sini masih menggunakan HD dengan resolusi 1366 dikali 768 pixel dan dia udah refreshnya masih 50 Hz, tapi untuk nonton-nonton TV 50 Hz masih oke sejauh ini. Paling untuk rental WPS ya biasa, ya paling tidak terlalu signifikan karena paling main gamenya untuk genre sport ataupun yang open world ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya dia sudah dibekali dengan fitur untuk HDR. Nah, yang mana seperti kita ketahui untuk HDR ini lebih upgrade lagi, yang dimana dia udah HDR10 atau HDR10 yang dipastikan dia jauh lebih bagus ketajaman layarnya. Kemudian kita bisa ngelihat untuk sisi terang ataupun gelapnya, bahkan kontrasnya ya jauh lebih bagus untuk HDR10 ini dibandingkan dengan HDR pendahulunya. Nah, jadi setelah kita ketahui gimana tadi untuk resolusi, gimana kualitas gambar ataupun video yang dihasilkan dari televisi ini, sekarang kita pasti penasaran nih, atau teman-teman juga pastinya penasaran gimana kualitas speaker yang dihasilkan dari TV yang 32 inch ini. Apakah lebih baik? Karena dia di sini untuk selling pointnya pada sebuah TV ini sudah diberkati dengan Dolby Audio ataupun settingan dari DBX TV. Saat ini kalian akan mendengarkan gimana kualitas setelah saya setting untuk speaker hasil audionya ini menggunakan Dolby Audio. Nanti saya berikan juga sampel untuk yang DBX TV untuk kita atur untuk skenario kita menonton film, musik ataupun yang lainnya. Jadi ini untuk kualitas dari Dolby Audionya. Setelah kita mendengar tadi untuk pemrosesan dari Dolby Audionya, dan kita akan bandingkan dengan DBX TV-nya untuk settingan volume dari DBX TV. Jadi perbedaannya itu teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Nah, tadi nggak ada muncul waktu saya setting volumenya. Jadi kalian bisa tinggal tekan aja di sini untuk pilih mode. Kalian sedang dengerin apa dari televisi ini? Entah itu film, musik, berita ya, ataupun mati. Pengguna saat ini saya sedang mendengarkan musik, jadi saya pilih aja mode music dan kita akan bandingkan siapa bagus sih dengan Dolby Audionya pada DBX TV ini. Yuk kita coba. Nah, jadi kurang lebih seperti itu setelah kita review untuk TV dari brand Chick yang berbasis Google TV dari seriesnya L32G7P Pro. Dan ya, saya mohon maaf sekali kepada teman-teman semua karena saya belum bisa memberikan review yang
lebih detail berbentuk data gitu, tapi paling tidak setelah kita mengetahui, saya bisa mengajak teman-teman semua untuk mengetes ya gimana kualitas yang diberikan mulai dari resolusi, terus speaker ya dari TV ini ya kualitasnya, fitur-fitur apa aja yang diberikan, tentang itu resolusi yang udah HD dan juga dia sudah HDR10 untuk bagian kualitas resolusinya. Kemudian juga di sini menurut saya udah bagus ya sebagai kesimpulannya dari semua fitur. Layar yang diberikan, terus untuk bagian speakernya udah mantep banget, yang memang dia jatuhnya di harga yang cukup terjangkau seperti ini, yaitu di harga atau dibanderol dengan harga 1.848.000 pada saat video ini dibuat ya. Entah mungkin itu nanti ada kenaikan harga ataupun penurunan harga, itu balik lagi kepada brand Cik ini sendiri. Jadi kalau kalian tertarik, seperti biasa link pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi video nanti dari ketiga seriesnya ya, untuk yang 32 inch, 40 inch sampai dengan 43 inch. Jadi sesuaikan aja, linknya ada di deskripsi video. Oke, mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini. Bila ada kesalahan ya ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like aja video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share aja video ini ke teman-teman kalian. Saya Davi Fadlianda selaku host di channel ini, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.